Baik, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Bismillah, mau bertanya Ustaz, bagi remaja muslim di Indonesia, mungkin amat sedikit yang tahu tentang Masjid Al-Aqsa. Bahkan banyak juga yang sudah mendengar, tetapi salah mengenalnya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi kali ya. Nah, Betul. mengapa hal ini bisa terjadi, Ustaz? Asal. Ya, hal ini terjadi sekali ini adalah introspeksi bagi kita umat Islam ya untuk tadi mengapa sampai kita melupakan Masjidil Aqsa padahal ini adalah masjid yang ketiga yang harus kita datangi sebagaimana sabda Rasulullah. Ini salah satu, mohon maaf ya, ini salah satu faktornya adalah Al-Aqsa itu sudah luput dari kajian di masjid-masjid. Contoh ya, silahkan diakui saja ya, silahkan antum kalau tidak percaya hadiri kajian-kajian Isra Mi'raj deh lah, nggak usah kajian rut, hadiri. Kemudian apakah di Isra Mi'raj itu kita bahas Palestina? Apakah di Isra Mi'raj itu kita bahas Masjidil Aqsa? Ya, saya yakin tidak tuh. Yang selalu dibahas di kajian Isra Mi'raj apa? Kalau saya sebut Isra Mi'raj, apa yang kata pertama yang muncul dalam otak kita? Itu selalu saya datang ke masjid-masjid kalau kajian Isra Mi'raj itu selalu saya tanya, kalau kita mengenal Isra Mi'raj apa kata pertama yang muncul? Selalu jawaban ibu-ibu atau jamaah itu sholat katanya. Betul nggak? Silahkan jujur pada diri. Kalau saya ngomong Isra Mi'raj apa hal pertama yang muncul dalam ini? Semuanya pasti sholat karena Isra Mi'raj itu sangat lekat dengan sholat. Betul. Tetapi tadi makanya ini harus menjadi bahasan penting. Saya mengajak, yuk mari mulai hari ini para ustadz, para kiai, para ulama, ketika Isra Mi'raj minimal Isra Mi'raj ini setahun sekali bahas Palestina. Bahkan saya pernah mengajak di salah satu masjid, kalau tahun depan hari ini boleh saya diundang misalkan ngisi kajian Isra Mi'raj, tapi tahun depan Isra Mi'raj jangan di masjid lagi. Yuk kita peringati Isra Mi'raj tapi di jalanan dalam bentuk aksi. Kita gelar aksi, bahwasanya kita menolak gitu ya penistaan terhadap Masjidil Aqsa. Itu yang penting dan itu yang lebih dahsyat dibandingkan kita ngaji misalkan di masjid tapi tidak dapat pengertian apa seperti tadi sampai kita lupa ya. Kenapa? Karena tadi kajian-kajian Masjidil Aqsa sudah luput dari kajian para asatid, jarang dibahas. Yang sering dibahas oleh asatid itu ya tadi melulu tentang akidah, tentang akhlak, tentang misalkan nikah. Bahwa ini nih kalau bab kajian nikah itu paling rame kajiannya gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya saya pernah mendapatkan salah satu ceramah dari seorang syekh, kata beliau sebetulnya ini walaupun saya tidak saya tidak demi Allah ya mohon maaf kepada para asatid yang ini bukan ditujukan kepada siapapun, tapi ini saya mendengar ceramah dari beliau. Kata beliau, ketika kemarin terjadi di bulan Juli, ya terjadi penutupan Masjidil Aqsa selama 2 pekan, ya, dan umat Islam sama sekali tidak boleh masuk. Itu kata beliau, demi Allah gitu ya. Ketika hari ini para ustadz, para kiai, para ulama masih membahas tentang akhlak, masih membahas tentang birrul walidain, masih membahas tentang hal-hal yang sepele atau misalkan cara-cara sholat atau yang membatalkan sholat, masih itu saja di dalam kajiannya itu adalah pengkhianatan terhadap risalah, terhadap syariat karena ulama ini harus menyampaikan apa yang update. Hari ini Palestina Masjidil Aqsa sedang membutuhkan suara setiap ulama. Hari ini Palestina Al-Aqsa sedang membutuhkan dukungan dari suara-suara ulama, suara-suara para ustadz. Maka minimal dengan kajian itu kita isi bahasan kita dengan Palestina. Itu mungkin di antara salah satu faktornya. Dan faktor yang selanjutnya tentunya itu faktor internal kita sebagai umat. Kalau faktor eksternal ya pasti itu tadi ada ghazwul fikri. Bagaimana kita memang dijauhkan dari agama kita, dijauhkan dari Al-Quran kita, pedoman kita, sehingga kita sudah terlena dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita menjadi umat yang tertidur lelap. Insya Allah saatnya kita bangun dan melek bahwasanya ada masjid kita yang membutuhkan pertolongan dan perjuangan dari kita semuanya. Itu saja. Masya Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya.
Jadi itu ya bagi teman kita yang bertanya, beliau alhamdulillah menyimak juga nih Ustaz live kita Masya Allah, sekarang. alhamdulillah. Jadi itu ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata penyebabnya itu adalah hal-hal yang nggak kita sadari, Ustaz ya. Bisa jadi pada zaman milenial seperti ini, kita itu cenderung suka mengikuti hal-hal yang dianggap kekinian. Seperti itu tadi, permainan TikTok lah, yang sebenarnya kita bila kita kaji itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya membuang-buang waktu, malahan mendatangkan apa ya, menurunkan rasa malu ibaratnya ketika kita berbuat seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari sini setelah ini kita bisa belajar untuk sahabat remaja muslim khususnya ya, kita saring apa-apa yang kita terima saat ini, kita fokus nih pada peningkatan kualitas diri ataupun pengembangan potensi diri. Jadi dengan potensi yang kita miliki, inilah yang kita gunakan untuk melawan. Jadi hari ini tambahan ya. Ya Ustaz, lanjutkan. Lanjut. Ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi mulai hari ini saatnya kita kalau khususnya nih yang selalu ada kajian-kajian online di WA Group ya, saya juga sering diundang gitu ya. Untuk mengisi kajian online pasti ketika ditanya temanya apa, temanya satu bab nikah Ustaz, kalau nggak nikah tentang bab hijab, kalau nggak hijab pokoknya akidah gitu. Jadi ya mulai hari ini mintalah sama ustadz-ustadz yang lain, Ustadz kaji dong tentang Palestina. Gitu. Insya Allah ustadz juga, yang lain juga insya Allah sangat memahami dan ilmunya juga sudah paham. Tinggal kita minta saja gitu supaya mereka hari ini mulai, apalagi hari ini kan sudah tadi tahapan bahaya gitu Al-Aqsa dengan adanya rencana-rencana bagaimana mereka ingin menggolkan namanya proposal damai, the deal of century. Ya. Ya mudah-mudahan ada guru-guru kita yang juga menyimak ya acara ini. Mudah-mudahan ya tergerak hatinya untuk kembali membahas Palestina. Dan sebenarnya Ustaz, program Q&A kita pada malam hari ini itu lahir karena itu tadi hausnya saudara-saudari kita pengetahuan tentang Palestina. Jadi ketika kita posting tentang Palestina, kita kabarkan kepada teman-teman tentang Palestina, bahkan pada suatu ketika yang mirisnya lagi, ada yang sampai bertanya, Al-Quds itu apa, Kak? Nah, jadi dari sini bisa kita lihat betapa minimnya ilmu saudara-saudari kita yang di luar sana mengenai Palestina. Bahkan kita sendiri yang berjuang untuk Palestina ini pun masih terus mengupgrade diri, insya Allah masih terus menambah pengetahuan kita, apalagi kalau bicara soal sejarahnya Ustaz ya, itu sangat luas sekali kaitannya dengan apa yang terjadi di Palestina hingga saat ini. Jadi itu teman-teman, sudah dijawab oleh Ustaz pertanyaan-pertanyaan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ya. Masih ada pertanyaan lain? Kayaknya tadi di komenan itu, coba dicek di komenan kayaknya sih ada tuh ya. Tapi belum jangan sampai tenggelam. Alhamdulillah itu muncul Ustaz. Kita baca dulu. Nah ini saya udah baca dari tadi soalnya. Masya Allah, ternyata Ustaz menyimak ya. Mau bertanya, sampai kalau kepada saudara kita di Palestina nih, ya, sampai kapan Ustaz? Pertanyaannya kita kembali ke kita, ya. Nah, sampai kapan? Berarti kapan kita punya rencana bareng-bareng untuk membebaskan Palestina? Kenapa? Karena kalau kita dengar jawaban Ustadz Abdul Somad ya sangat mengena sebetulnya kan. Ketika Ustadz Abdul Somad ditanya kenapa sih Ustadz gitu ya, Allah membiarkan saja orang-orang Zionis ini gitu ya membantai. Mereka kan udah kurang apa ya? Yang paling zolim itu mereka kan orang-orang Yahudi, memang udah jelas dalam Quran saja bagaimana gitu ya kebengisan mereka, bagaimana sifat-sifat buruk yang tersemat pada mereka yang Allah sebutkan dalam Quran, termasuk mereka ini kan sampai membunuh para nabi, para syuhada, ya orang-orang soleh itu mereka berani bunuh. Bahkan mereka menantang Allah gitu. Kok kenapa itu ya? Dibiarkan itu, enggak Allah hancurkan seperti umat-umat terdahulu. Nah, justru Ustadz Abdul Somad ini kan menjawab dengan gampang.
Ini ya adalah keutamaan ataupun fadilah bagi orang-orang Palestina karena mereka diuji langsung dengan seperti itu. Tetapi ya ini adalah ujian bagi kita orang-orang yang melihatnya. Ketika kita menyaksikan itu, kita apa termasuk orang yang tergerak atau diam saja itu. Jadi sebetulnya pertanyaan balik ke kita ini adalah bukan pertanyaan Allah. Allah maha mampu. Seperti saya sampai Allah maha mampu membuat apapun, tetapi Allah ingin melihat saja. Allah ingin menyaksikan apa peran kita dan kontribusi kita. Seperti saya sampaikan di awal tadi, sampai kapan? Allah sudah punya jadwalnya. Ya, Allah sudah punya jadwalnya kapan Palestina merdeka. Kalau saya nanya wallahu alam bisawab, sampai Islam kembali kepada jayanya insya Allah selesai gitu. Tapi kapan itu wallahu alam bisawab. Tetapi yang jelas Allah sudah kabarkan itu dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7 gitu ya, la tadkhulunal masjidah kama dakhaluhu awwal marrah. Itu sudah janji Allah dan pasti. Karena kita yakin akan janji Allah ya. Itu adalah suatu hal yang pasti. Palestina akan kembali merdeka, Al-Aqsa akan menjadi kembali kepada tangan kaum muslimin, tetapi tadi kapan? Allah alam bisawab. Tinggal yang terpenting adalah mungkin nanti yang membebas ke Al-Aqsa itu adalah orang-orang yang lahir setelah kita tidak merasakannya gitu ya. Orang-orang yang anak-anak cucu kita mungkin nanti yang menyaksikan kemerdekaan, Allah alam. Tetapi kan yang terpenting itu adalah peran kita. Apa nih peran saya? Bagaimana saya mempersiapkan anak keturunan saya? Ya, bagaimana saya mempersiapkan masyarakat saya ataupun generasi setelah saya sebagai penerus? Ya, sebagaimana Rasulullah, para nabi, keluarga para nabi, keluarga orang soleh itu, ya, bagaimana mereka mempersiapkan anak-anak mereka, keturunan mereka untuk menjadi penerus perjuangan mereka. Seperti kalau kita ambil contoh bagaimana seorang pembebas Al-Aqsa, Sang Salahuddin Al-Ayyubi, ya, membebaskan Al-Aqsa, ternyata ini lahir bukan dari asal, langsung muncul solid, tidak. Ini berawal dari perjuangan ayahnya. Sang Nazmuddin Ayyubi ini adalah seorang komandan panglima perang pada masa kekhilafahan ya, Timaduddin Zenki gitu ya, Nuruddin Zenki, kemudian berkali-kali berjuang untuk membebaskan Al-Aqsa, belum mampu, belum sanggup ya, padahal sudah berjuang gigih, sudah merasakan bagaimana peperangan-peperangan dahsyat, tetapi selalu tidak berhasil. Maka ya kalau kita silakanlah baca ya sejarah bagaimana beliau ya memilih seorang istri gitu ya. Jadi ketika dipilihkan siapa atau apa kriteria istri yang ingin dinikahi, ternyata kan yang punya cita-cita untuk membebaskan Al-Aqsa. Karena saya nanti gitu ingin punya keturunan yang dia akan melanjutkan perjuangan saya untuk membebaskan Al-Aqsa. Sehingga ketika Salahuddin Al-Ayyubi ya kecil ini lahir ke dunia, doa pertamanya adalah Allahumma ja'alhu minal fatihin. Ya Allah, jadikan anakku ini sebagai pembebas Masjidil Aqsa. Jadi itu saja mungkin ya. Jadi sampai kapan wallahu a'lam bishawab. Tinggal pertanyaannya, sudah seberapa besar kontribusi kita dalam perjuangan ini? Karena yang Allah tanya bukan hasil. Kita tidak akan dihukum oleh Allah karena kita tidak berhasil membebaskan Palestina, tidak. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kenapa kamu tidak membebaskan Al-Aqsa gitu ya? Kenapa di zaman kita ya Al-Aqsa dinistakan atau Al-Aqsa ini tidak merdeka? Tidak. Tapi yang ditanya, apa yang kita lakukan ya selama Al-Aqsa dinista? Apa yang kita lakukan? Apa kontribusi kita? Apa peran kita ya untuk berupaya membebaskan Al-Aqsa? Karena ya tadi pembebasan atau kemerdekaan itu sudah Allah jadwalkan, ada jadwalnya. Sebagaimana kalau kita lihat ini sedikit ya. Peran Ashabul Kahfi, silahkan. Ashabul Kahfi saja, ini yang 7 orang ini gitu ya, Masya Allah, 7 orang pemuda ini, mereka pejuang, gigih, gagah berani, tetapi apa yang terjadi? Ya, Allah tidurkan selama 350 tahun yang baik, dan ketika mereka bangun, ternyata dunia sudah berubah gitu ya. Raja yang zolim sudah berubah menjadi raja yang tidak zolim, kan begitu. Ya, justru ya tadi jadwal itu Allah yang memiliki. Ya.
Wallahu a'lam bishawab.